Azwan kembali menjadi sorotan usai tampil dalam perdebatan panas di acara Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Dalam sesi yang membahas polemik analisis wajah dan digital forensik, Andi awalnya tampil sangat percaya diri memamerkan hasil deteksi wajah menggunakan sejumlah aplikasi open source yang disebut berasal dari teknologi milik Google. Dalam debat tersebut, Andi mencoba menyangkal metode analisis digital forensik yang sebelumnya dipaparkan oleh kreator konten Tommy Mera. Ia berulang kali menegaskan bahwa pendekatan pendeteksi wajah yang digunakannya dianggap lebih akurat karena memakai teknologi pengenalan wajah modern. Namun situasi mulai berubah ketika Andi diminta menjelaskan pendekatan teknis yang dipakai sistem deteksi wajah tersebut saat SIN atau Cosine. Pernyataan itu langsung memancing respon dari lawan debat karena Andi kemudian ditanya kembali mengenai apa sebenarnya Cosine tersebut, bagaimana penerapannya dalam face recognition. Andi malah terlihat mencoba mendekati Tommy Mera sambil melirik layar ponselnya untuk mencari jawaban. Momen itu sontak memancing gelak tahu penonton di studio karena dianggap memperlihatkan ketidaksiapan Andi dalam memahami materi teknis yang sebelumnya ia gunakan untuk menyerang pihak lain. Di media sosial, potongan video tersebut cepat menyebar dan memicu berbagai komentar warganet. Banyak yang menilai Andi terlalu percaya diri menggunakan istilah teknis tanpa memahami konsep dasar di balik teknologi pengenalan wajah yang ia bahas. Oke, Dokter Tifa ingin merespon. Iya, saya tentu saja harus merespon karena ini kita berkaitan dengan ilmu ya. Ilmu hanya boleh disampaikan kepada orang yang punya ilmu dan punya sertifikasi ilmu. Nah, saya mau tekankan karena berkali-kali Andi Azwan ini melakukan yang disebut sebagai ad hominem serangan kepada saya ya. Serangan bagaimana? Saya nggak ada serangan, saya menjelaskan. Dia mengatakan tidak ada serangan loh. Saya diam dulu bisa nggak? Diam dulu bisa nggak? Saya juga bisa. Diam. Ya, Anda nggak diam dulu. Menuduh untuk saya menyerang. Berikan kesempatan kepada siapa untuk bicara. Dokter Tifa, tunggu sebentar. Jadi diam, ya. Saya diam. Jadi diam. Oke. Tapi jangan bertanya. Diam. Ya. Sip. Shut up. Ya. You shut up tuh. Saya mau saya katakan You shut up tuh. Oke, gantian. Saya enggak. Ini kesempatan saya untuk bicara. Apa ngomong apa? Kesempatan saya untuk bicara. Please. Anda tidak sopan. Elvira, Mbak Elvira, siapa yang bicara dulu? Dokter Tifa, tunggu Bang Andi. Saya berikan kesempatan dulu merespon dari orang yang menyampaikan ilmu hanya orang yang memiliki ilmu. Ya, saya katakan saja ini ujaran kebencian ya. Saya katakan kebencian. Ya saya tahu artinya. Saya tahu artinya pakai arrow itu. Iya, saya tahu artinya pakai arrow itu. Saya tuh enggak. Saya tunggu apa-apa. Saya tuh cuma duduk. Udah. Pakai arrow artinya apa? Bapak Ibu udah. Boleh enggak? Itu bahasa Jepang yang Oke. Ya, ini Oke. Ini tolong bicara. Oke, tolong bicara. Ya, baik bisa. Baik, bicara jangan diganggu. Jangan diganggu. Udah berani bohong di TV lain. Saya tahu ucapan saya. Iya. Saya tahu ucapan saya. Oke. Baik. Udah. Dikira saya nggak ngerti bahasa Jepang. Pak, udah. Pakai arrow itu kasar sekali. Pak, tadi Bapak juga Debat panas terjadi antara Andi Azwan dengan Dr. Tifa dan Roy Suryo dalam sebuah program diskusi di televisi CNN Indonesia. Ketegangan memuncak sejak awal segmen ketika Dr. Tifa mendapatkan kesempatan memaparkan dasar keilmuan yang ia gunakan dalam analisisnya. Dr. Tifa menjelaskan secara sistematis pendekatan ilmiah yang meliputi pengenalan wajah, molekuler, hingga kajian ahli saraf nutrisi. Ia menegaskan bahwa metode tersebut memiliki landasan akademik yang jelas dan digunakan secara luas dalam dunia ilmiah. Namun, Dr. Tifa menyayangkan adanya narasi dari pihak pendukung Jokowi yang menyebut keilmuan tersebut sebagai ilmu gaib. Menurutnya, pernyataan semacam itu tidak hanya keliru, tapi juga merendahkan martabat para ilmuwan. Dr. Ridho Rahmadi, seorang ahli AI, itu menyetujui pendapat saya. Maka sekarang ini pada buku kami berikutnya saya tuliskan perhitungan matematika secara Bayesian probability, perhitungan matematika secara Monte Carlo dengan 10.000 variasi, dengan 100.000 variasi. Nanti kita bisa buktikan bahwa wajah ini bukan wajah Jokowi. Oke, baik. Oh, gampang sekali ya. Kalau itu kan versi dia mengenai bahwasanya dengan ilmunya. Ya kalau saya kan simpel juga, kita menggunakan yang namanya Visual Geometry Group, face. Ilmu apa? Belajar semalam kita aja menggunakan bisa. namanya Artinya apa? Sudah Artinya apa? Kamu diam aja Iya, lah ini nggak begitu, ngerti. ya. Jadi kita menjelaskan di sini, ya, telematika. Di sini ya, foto dari Pak Jokowi waktu di wisuda, palsu. Kemudian foto beliau Apa presiden. geometrik apa itu? Ya, Karya siapa? itu semua jelas ya. Salah. Ini menggunakan namanya Apa
Ayo. retina face, Wah iya. recognition face Baru yang denger ditata aja. secara algoritma. Wah, iya. Akhirnya itu mencocokkan apakah benar. belajar Dari telematika satu di grup mana? ada 100 Nak, ya, nak, ada belajar 100 telematika wajah. di mana? Ketika kita mencari apakah ini cocok Aduh. dengan wajah presiden, Aduh. ya Pak Jokowi, Aduh, kacau. itu akan dalam waktu Kacau ini. 1 detik Tukang aja obat keluar jual itu kayak semua. gini nih. Inilah yang Kacau terjadi. lah. Oke. Ya, kalau dikatakan ilmunya dia pakai ilmu terserah, tapi kita adalah menggunakan Udah, gak usah teknologi dikasih. yang sekarang digunakan sebagai face recognition. Oke. Ya ini sobat. Dr. Tifa secara terbuka menyatakan bahwa komentar tersebut mencerminkan rendahnya pemahaman keilmuan Andi Azwan. Saat giliran Andi Azwan berbicara, suasana justru semakin memanas. Andi mencoba menjelaskan teknologi pengenalan wajah dengan merujuk pada aplikasi gratisan, seolah-olah tampil sebagai pakar telematika. Penjelasan itu langsung mendapatkan respon keras dari Roy Suryo. Sebagai ahli telematika, Roy menyatakan tidak dapat menerima Andi menjelaskan hal yang bukan bidang keahliannya. Roy bahkan menyinggung bahwa Andi diduga baru mendapatkan briefing semalam dari sosok pakar yang tidak jelas kredibilitasnya. Roy menilai penjelasan tersebut menyesatkan dan menghina nalar publik, hingga ia menyela Andi Azwan di tengah pemaparan. Ya kalau saya kan simpel juga, kita menggunakan yang namanya visual geometry group, face. Ilmu apa? Kita Ilmu apa? menggunakan face. Ilmu apa? Belajar semalam Kita aja menggunakan bisa. namanya Jipek retina artinya face. apa? Sudah lah, Jipek tenang artinya aja. apa? Kamu diam aja lah. Iya, ini nggak begitu, ngerti, ya. Narkan. Jadi kita menjelaskan di sini, ya. Bisa telematika. di sini ya, Abal-abal foto ini. dari Ini telematika Pak abal-abal. Jokowi Udah, nggak waktu usah, di nggak usah. wisuda. Palsu. Kemudian foto beliau waktu Apa? presiden. Geometrik apa itu? Karya siapa? Itu Kacau semua banget jelas ini. ya. Salah. Ini menggunakan namanya Ayo. retina face, Wah iya. recognition face Baru yang denger ditata aja. secara algoritma. Wah, iya. Akhirnya itu mencocokkan apakah benar. belajar Dari telematika satu di grup mana? ada 100 Nak, ya, nak, ada belajar 100 telematika wajah. di mana? Ketika kita mencari apakah ini cocok Aduh. dengan wajah presiden, Aduh. ya Pak Jokowi, Aduh, kacau. itu akan dalam waktu Kacau ini. 1 detik Tukang aja obat keluar jual itu kayak semua. gini nih. Inilah yang Kacau lah. terjadi. Oke. Ya, kalau dikatakan ilmunya dia pakai ilmu terserah, tapi kita adalah menggunakan Udah, gak usah teknologi dikasih. yang sekarang digunakan sebagai face recognition. Oke. Ya ini sobat. Ketegangan berlanjut di segmen berikutnya. Dr. Tifa secara belak-belakan mengungkapkan bahwa Andi Azwan beberapa kali menyerang pribadi dan keilmuannya. Padahal menurutnya, Andi tidak memahami substansi ilmu yang dibahas. Pernyataan tersebut membuat Andi Azwan tersulut emosi. Situasi semakin memburuk ketika Andi Azwan melontarkan perkataan kotor dalam bahasa Jepang saat emosinya memuncak. Roy Suryo menilai ucapan tersebut bukan sekedar luapan emosi, melainkan sudah masuk kategori ujaran kebencian yang tidak pantas disampaikan dalam forum diskusi publik. Tambahkan ya. Oke, Dr. Tifa ingin merespon. Iya, saya Oke. tentu saja harus merespon karena ini kita berkaitan dengan ilmu ya. Ilmu hanya boleh disampaikan kepada orang yang punya ilmu memiliki dan punya sertifikasi ya. ilmu. Nah, saya mau tekankan karena berkali-kali Andi Azwan ini melakukan yang disebut sebagai ad hominem serangan kepada saya ya. Loh, serangan bagaimana? Saya nggak ada serangan, saya menjelaskan. Dia mengatakan Tidak ada serangan loh. Saya diam dulu bisa nggak? Nah, diam dulu bisa nggak? Saya juga bisa. Diam. Ya, Anda nggak Diam dulu. menuduh untuk saya menyerang. Berikan kesempatan Saya tidak kepada menyerang siapa untuk itu. bicara. Dr. Tifa, tunggu sebentar, Pak. Jadi diam ya. Ya, saya diam. Jadi diam. Oke. Tapi jangan bertanya. Diam. Sit. Ya, Sip. Hah? Shut up. Ya. you shut up tuh. Saya mau saya katakan You ini. shut up tuh. Oke, Bisa gantian. diam nggak? Ini kesempatan saya untuk bicara. Gantian. Apa? Ngomong apa nih? Kesempatan saya untuk bicara. Please. Anda tidak sopan. Ya, aku kan. Elvira, Mbak Elvira, siapa yang Baik. bicara dulu? Dr. Saya. Tifa, tunggu Bang Andi. Saya Saya katakan berikan ya. kesempatan dulu merespon dari Dr. Orang yang menyampaikan ilmu hanya orang yang memiliki ilmu. Ya, apa ini? saya katakan saja. Ini ujaran kebencian ya. Saya katakan, kebencian. ya, Ya saya tahu artinya. Saya tahu Lu artinya bilang pakai arrow itu. sit. Iya saya tahu artinya pakai arrow itu. Sit itu enggak. Pak. Sit itu enggak apa-apa. Sit itu cuma duduk. Udah. Pakai arrow artinya apa? Bapak Ibu udah ada. Ayo, jujur. Boleh Jujur. nggak? Ayo kan. Itu bahasa Jepang yang dia ngomong. Oke, oke. Ya, Udah. ini maksudnya. Oke. Ini tolong bicara. Mengganggu Oke. pembicaraan. Tolong bicara.